Kita menengok kembali tentang konsep waktu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyebut tentang beberapa kalimat yang artinya adalah tentang waktu. Yaitu yang pertama adalah ad-dahr, yang kedua ajal, yang ketiga waktu, yang ketiga empat adalah wal asri. Yang pertama ad-dahr, Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah tiba suatu masa bagi manusia bahwa dulu dia itu belum disebut, dulu dia belum diciptakan. Kata ad-dahr ini yang ada di dalam ayat yang pertama surat Al-Insan, Allah mengisyaratkan dulu kita ini pernah ada satu masa kita belum diciptakan di alam semesta. Nama kita belum terdengar di kalangan masyarakat. Apa yang Allah inginkan dengan kalimat ad-dahr ini? Allah menginginkan bahwa kita harusnya sadar bahwa diri kita ini adalah khalqun min khuluqillah. Bahwa kita ini adalah makhluk daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di alam semesta ini adalah pemberian dari Allah untuk diri kita. Maka Allah mengingatkan bahwa kita tidak boleh menggunakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini kecuali adalah mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan untuk diri kita. Ayat yang kedua adalah ajal. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Ajal artinya adalah batas terakhir hidup di dunia. Jika ada awal waktu, maka ada akhir waktu. Ada awal tahun, maka ada akhir tahun. Jika ada ad-dahr, masa di mana pertama kali kita hadir di alam semesta, maka akan tiba pula yang namanya ajal. Ajal itu adalah batas terakhir kita hidup di dunia. Jika kita di dunia seakan-akan Allah membiarkan kita mau beriman atau tidak. Allah membiarkan kita melakukan amal soleh ataupun amal buruk. Allah membiarkan kita mau menempuh cara yang halal ataupun cara yang haram. Tapi tatkala sudah tiba yang namanya ajal, batas terakhir, maka kata yang dibiarkan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan kata kita harus bertanggung jawab. Jadi jika nanti sudah tiba ajal kita, maka selesailah kehidupan dunia kita, kita akan masuk alam barzah, yaitu di mana Allah akan mulai meminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Jika di dunia kita bisa melihat mungkin ada orang yang tidak melakukan kebaikan, hidupnya damai. Orang yang berkecimpung dalam urusan haram tapi tidak ketahuan oleh manusia. Kadang pula kita melihat ada kebaikan yang kita lakukan, doa yang kita lantunkan, sedekah yang kita keluarkan tapi kok belum ada balasannya. Maka setelah kata ajal, setelah kita di alam barzah, maka semuanya itu akan Allah wujudkan. Tinggal kita mau memilih. Di alam barzah ini kita berbahagia karena menuai amal soleh yang kita lakukan, atau kita sengsara karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perilaku kita yang tidak benar. Semua itu diberikan kesempatan atau terserah sama hidup kita. Kalimat yang ketiga adalah waktu. Kata waktu itu sebenarnya adalah bahasa Arab yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang beriman itu adalah suatu kewajiban yang terikat dengan waktu. Kita tahu bahwa sholat, seumpamanya sholat duhur itu adalah jam 12 sampai jam 3. Berarti sebelum jam 12, maka kita belum boleh sholat duhur. Kalau sudah lewat jam 3, maka kita namanya qadha atau bayar hutang.
Yang diisyaratkan oleh Allah adalah kata waktu ini adalah manusia yang terbaik, manusia yang sukses adalah manusia yang tepat waktu. Kita lakukan kerjaan di waktunya. Sesuatu yang memang belum bisa kita lakukan, ya jangan kita lakukan. Tapi sesuatu yang memang harusnya kita lakukan, maka kita lakukanlah. Jadi seakan-akan dengan konsep waktu dan konsep sholat ini, Allah mengisyaratkan kepada kita orang-orang yang sukses kehidupannya adalah orang-orang yang sangat menghargai waktunya atau orang yang tepat waktu. Kalimat terakhir adalah wal asri. Asri itu kalau kita sering dengar adalah maknanya adalah masa. Tapi dalam banyak tafsir Al-Quran, asora itu sebenarnya maknanya adalah kerja keras. Jadi Allah berfirman wal asri, demi kerja keras. Bahwa sesungguhnya manusia itu semua akan rugi kecuali kerja kerasnya itu disadarkan pada 4 hal. Pertama adalah karena iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga adalah dia berwasiat tentang Al-Quran, tentang Allah, tentang Rasulullah, atau tentang Al-Haq, kemudian dia berwasiat tentang sabar. Jadi hidup kita ini haruslah diisi dengan kerja keras. Kita tidak boleh leha-leha, karena sesungguhnya waktu ini akan terus berjalan. Kita ini akan semumur kita semakin hari bukannya semakin bertambah sebenarnya, tapi kesempatan kita adalah semakin berkurang. Jika kita tidak melakukan kebaikan, maka kita akan ketinggalan kebaikan itu sendiri. Karena itu, marilah kita gunakan sisa-sisa umur yang sudah Allah berikan kepada kita ini untuk kehidupan dunia kita dan juga untuk kehidupan akhirat kita. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, saya paling membenci seseorang yang dia itu tidak melakukan sesuatu untuk kehidupan dunianya ataupun untuk kehidupan akhiratnya. Jadi kalau kita memilih kegiatan, marilah kita memilih kegiatan. Ada manfaatkah untuk kehidupan dunia kita atau ada manfaatkah untuk kehidupan akhirat kita? Jika tidak ada untuk kedua itu, maka mari kita tinggalkan kegiatan tersebut, karena sesungguhnya itu cuma akan membuang-buang waktu kita. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau pernah dinasihati oleh seseorang, al waktu kasaif fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu itu adalah seperti pedang. Jika kau gunakan waktu, maka engkau akan menjadi orang beruntung. Tapi kalau engkau berleha-leha, maka waktu itu akan membunuhmu. Engkau akan mati dalam keadaan tidak bahagia di dunia, terlebih lagi nanti tidak bahagia di